Perkenalkan, nama saya Jovan Angga Abraham Panjaitan dengan NIM 2213142008. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan metode dan model pembelajaran untuk memenuhi tugas desain pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamhot Basani Siombing SPD MPD. Baiklah, saya akan memulai dari soal nomor 16 sampai dengan soal nomor 40 sesuai dengan instruksi yang diberikan. Nomor 16, Group Investigation adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif berbasis penemuan, di mana setiap kelompok beranggotakan 4-6 orang dengan komposisi kelompok heterogen. Nomor 17, model pembelajaran Talking Stick. Talking Stick merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan sebuah tongkat sebagai alat penunjuk giliran. Siswa yang mendapat tongkat akan diberi pertanyaan ataupun tugas. Nomor 18, metode pembelajaran Snowball Throwing. Metode snowball throwing merupakan metode pembelajaran yang dapat menggali potensi kepemimpinan peserta didik dalam kelompok dan keterampilan membuat dan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif, membentuk dan melempar bola salju. Nomor 19, model pembelajaran bertukar pasangan. Model pembelajaran bertukar pasangan adalah model belajar yang sangat dinamis ketika dilaksanakan, karena secara teknik siswa akan bertukar pasangan dengan pasangan lainnya dan nantinya harus kembali ke pasangan semula atau yang pertama. Nomor 20, model pembelajaran Student Facilitator and Explaining atau SFE. Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining atau SFE adalah model pembelajaran yang dipilih guru untuk bertujuan mendorong siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menyampaikan ide dan gagasannya kepada siswa lainnya yang berhubungan dengan materi ajar. Nomor 21, metode Explicit Instruction merupakan pembelajaran yang khusus dirancang untuk mengembangkan pengetahuan prosedural siswa dengan melakukan pembelajaran selangkah demi selangkah. Nomor 22, pengertian metode demonstrasi. Menurut Syah 2008, metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. 23. Collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif adalah situasi di mana terdapat dua atau lebih orang belajar atau berusaha untuk belajar sesuatu secara bersama-sama. Nomor 24. Model kooperatif Integrated Reading and Composition adalah suatu model belajar yang menggunakan pemahaman konsep peserta didik mengenai materi dan tugas yang diajarkan, dan guru menanamkan konsep sesuai materi bahan ajar, simpulan, evaluasi, dan refleksi. Nomor 25, Number Head Together adalah suatu mode pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas. Nomor 26, pendekatan manual dexterity adalah ketangkasan tangan atau ketangkasan secara manual yang dimana pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan suatu rangkaian pendekatan praktis dalam upaya meningkatkan hasil belajar. Pendekatan ini juga bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan tangan. Nomor 27, inside-outside circle merupakan teknik pembelajaran dengan sistem lingkaran dalam dan lingkaran luar. Spencer Kagan 1990. Di mana siswa saling membagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur. Nomor 28, metode inquiry merupakan metode yang mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan peserta didik lain. Nomor 29, model pembelajaran portofolio merupakan suatu proses pembelajaran dalam mempelajari suatu materi tertentu dari awal sampai akhir. Dan hasil pekerjaan siswa tersebut dikumpulkan atau didokumentasikan kemudian disimpan menjadi satu. Nomor 30, pengertian pemecahan berdasarkan insight merupakan salah satu bentuk proses representasi kognitif, akan tetapi di sisi lain, dalam pemecahan masalah juga diperlukan adanya suatu proses belajar. Bila kita berhasil memecahkan suatu masalah, kita akan mendapat sebuah pemahaman yang kemudian dapat kita gunakan untuk memecahkan masalah-masalah lain yang mungkin terdapat kesamaan di waktu yang berbeda. Dan setiap kali kita pecahkan masalah, kita pun mempelajari sesuatu yang baru. Karena itu memecahkan masalah merupakan suatu bentuk belajar.
Nomor 31, pembelajaran elaborasi. Merupakan salah satu pembelajaran bermakna yang mengaktifkan kognitif siswa sehingga memudahkan dalam memahami konsep-konsep baru. Nomor 32, project based learning adalah cara belajar yang memberikan kebebasan berpikir pada anak didik yang berkaitan menggunakan isi atau bahan pengajaran dan tujuan yang direncanakan. Nomor 33, metode pembelajaran quantum learning merupakan metode belajar yang mengajak siswa belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. Nomor 34, model pembelajaran tebak kata adalah model pembelajaran yang menggunakan media kartu teka-teki yang berpasangan dengan kartu jawaban teka-teki. Nomor 35, model pembelajaran word square adalah model yang diperkaya dan berorientasi kepada keaktifan siswa dalam pembelajaran. Nomor 36, scramble merupakan metode mengajar dengan membagikan lembar soal dan lembar jawaban yang disertai dengan alternatif jawaban yang tersedia. Nomor 37, mode pembelajaran take and give adalah mode pembelajaran yang memiliki sintaks pembelajaran dengan menggunakan media kartu yang berisi nama siswa, bahan belajar, dan nama yang diberi, informasi kompetensi dan juga sajian materi. Nomor 38, metode pembelajaran complete sentence adalah metode pembelajaran mudah dan sederhana di mana siswa belajar melengkapi paragraf yang belum sempurna dengan menggunakan kata kunci jawaban yang tersedia. Nomor 39, concept sentence merupakan mode pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan meningkatkan hubungan sosial melalui kerjasama anggota kelompok menyelesaikan tugas yang telah diberikan guru. Nomor 40, mode pembelajaran kooperatif tipe time token merupakan model pembelajaran yang bertujuan agar masing-masing anggota kelompok diskusi mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam menyampaikan pendapat mereka dan mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota lain. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih dan semoga kita dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.